Oke, berikut adalah metode inferensi dalam sistem berbasis pengetahuan. Dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Lutfi Fahreji beserta saya sendiri, Hendy Ernawan. Yang pertama ada definisi inferensi. Inferensi merupakan proses penarikan simpulan tujuan utama inferensi, menghasilkan informasi atau simpulan baru dari informasi yang sudah ada, sehingga sistem dapat memberikan solusi atau rekomendasi terhadap suatu permasalahan berdasarkan sekumpulan fakta dan aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan. Ini adalah mekanisme inti yang memungkinkan sebuah sistem untuk melakukan penalaran reasoning secara logis, layaknya seorang pakar. Kemudian ada peran dan urgensi inferensi. Inferensi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi otak dari sistem berbasis pengetahuan. Melalui inferensi, fakta yang tersimpan di dalam basis data dapat dihubungkan dengan aturan yang ada. Kemudian, sistem mampu menghasilkan simpulan baru yang relevan. Dengan cara ini, inferensi memungkinkan sistem untuk melakukan penalaran otomatis seolah-olah sistem dapat berpikir sendiri sesuai logika yang tertanam. Perannya juga sangat besar dalam mendukung pengambilan keputusan, sebab tanpa proses inferensi, sistem berbasis pengetahuan hanya menjadi kumpulan data dan aturan pasif yang tidak dapat digunakan secara praktis. Urgensi inferensi terletak pada fungsinya yang menjadikan sistem pakar benar-benar bermanfaat. Tanpa adanya mekanisme inferensi, proses pemecahan masalah tidak akan efisien dan hasil yang diperoleh tidak dapat diandalkan. Inferensi membuat sistem mampu menelusuri fakta yang relevan atau menguji hipotesis dengan cepat, sehingga mempercepat dan mempermudah permasalahan yang kompleks. Keberadaannya juga memungkinkan sistem diterapkan di berbagai bidang seperti diagnosis medis, deteksi kerusakan mesin, sistem rekomendasi, hingga prediksi cuaca. Dengan inferensi, sistem dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan keandalan serta nilai guna dari sistem itu sendiri. Dua metode penalaran utama. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam melakukan inferensi pada SBP, yaitu yang pertama ada forward chaining atau pelacakan ke depan, dikenal juga dengan penalaran yang digerakkan oleh data atau data-driven reasoning. Kemudian ada backward chaining, pelacakan ke belakang, dikenal juga sebagai penalaran yang digerakkan oleh tujuan, goal-driven reasoning. Kemudian, forward chaining adalah metode inferensi data-driven yang dimulai dari fakta awal lalu menelusuri aturan untuk menghasilkan kesimpulan baru. Fakta yang sesuai dengan premis aturan akan memicu terbentuknya fakta baru hingga tercapai kesimpulan akhir. Metode ini cocok untuk sistem diagnosis, monitoring, atau prediksi. Kelebihannya mudah dipahami dan sistematis dari fakta ke kesimpulan, sedangkan kelemahannya tidak bisa memakan waktu jika jumlah aturan sangat banyak. Dan ada backward chaining adalah metode inferensi yang dimulai dari sebuah hipotesis atau tujuan, kemudian sistem bekerja secara mundur untuk mencari aturan dan fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Konsep ini mirip dengan cara seorang dokter melakukan diagnosis, yaitu memulai dengan dugaan penyakit tertentu, lalu menelusuri gejala-gejala yang ada untuk memastikan apakah dugaan tersebut benar. Dalam praktiknya, backward chaining sangat efektif digunakan ketika tujuan akhir sudah jelas, sehingga proses penalaran hanya fokus pada fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang sedang diuji. Sebagai contoh sederhana, misalkan ada hipotesis bahwa sebuah kendaraan tidak dapat menyala. Aturan yang tersedia menyatakan bahwa kendaraan tidak dapat menyala jika sistem pengapian bermasalah atau bahan bakar habis. Sistem kemudian memverifikasi hipotesis pertama, yaitu apakah sistem pengapian bermasalah, dan ditemukan fakta bahwa tidak ada masalah pada pengapian. Selanjutnya, sistem memverifikasi hipotesis kedua, yaitu apakah bahan bakar habis, dan ternyata fakta menunjukkan bahwa bahan bakar memang habis. Dengan demikian, hipotesis bahwa kendaraan tidak dapat menyala terbukti benar karena didukung oleh fakta tersebut. Ini adalah perbedaannya, kriterianya. Untuk titik awal, forward chaining itu dari fakta dan data yang tersedia. Backward chaining itu hipotesis yang ingin dicapai. Tujuan prosesnya, kalau forward chaining menentukan kesimpulan dari fakta yang ada, kalau backward chaining memvalidasi atau membuktikan sebuah hipotesis. Sifat penelarannya, yang forward chaining itu data driven atau digerakkan oleh data, yang backward itu oleh goal driven atau
gerakan oleh tujuan. Contoh sistemnya, untuk forward chaining, sistem prediksi pasar saham, sistem kontrol proses industri. Untuk backward chainingnya, sistem diagnosis medis, sistem pemecahan masalah atau troubleshooter. Kemudian implementasinya di dunia nyata, yaitu ada MYCIN, sebuah sistem praktek klasik untuk diagnosis infeksi bakteria, menggunakan backward chaining untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang diberikan. Dan ada XCON atau Expert Configurer, sistem untuk membantu mengkonfigurasi sistem komputer FAX menggunakan forward chaining untuk mencocokkan komponen-komponen berdasarkan permintaan pelanggan hingga konfigurasi lengkap tercapai. Dan ada metode inferensi. Selain forward dan backward chaining, terdapat beberapa metode inferensi lain yang relevan, antara lain logika fuzzy, mengatasi ketidakpastian dengan menggunakan derajat keanggotaan. Contoh, bukan hanya nilai benar atau salah, seperti 1 atau 0, contohnya suhu agak panas. Penalaran berbasis kasus, atau case-based reasoning CBR, menyelesaikan masalah baru dengan mengadaptasi solusi dari kasus-kasus yang serupa yang telah berhasil diselesaikan sebelumnya. Simpulannya, inferensi merupakan jantung dari sistem berbasis pengetahuan karena memungkinkan sistem melakukan penilaian secara otomatis. Rule fundamental yang digunakan adalah forward chaining yang bekerja dari fakta yang menunjuk kesimpulan, dan backward chaining yang dimulai dari hipotesis lalu ditelusuri ke fakta-fakta pendukung. Pemilihan di metode inferensi yang tepat sangat bergantung pada jenis masalah yang dihadapi, serta tujuan dari sistem yang dibangun, sehingga keduanya memiliki peran penting dalam memastikan keandalan dan efektivitas sistem pakar. Oke, sekian dari kelompok 11, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.